Gimana habis lebaran, hati sudah tenang? Masya Allah ya, itu tema kita ya. Nah sekarang kita minta ilmunya Ustadz Ahmad kan. Masya Allah ya guru. Gimana Bang Ali? Ya, ini sebenarnya agak aneh sebenarnya, tapi ini terjadi. Terjadi ya? Ya, redonya orang tua itu kan redonya Allah. Betul. Tapi gini yang jadi masalah ini kita balik nih. Ada anak gak mau maafin kesalahan orang tuanya. Iya. Nah ini gimana nih urusan redonya ini akan berjalan atau akan terputus ilmunya guru? Ya. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan maka hendaknya kita meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Dan ketika ada orang lain yang melakukan salah kepada kita maka maafkan sekalipun dia tidak meminta maaf kepada kita. Bahkan orang tua kalau melakukan salah sama anak harusnya anak meridhoi dan memaafkannya. Jangan dibikin jadi dendam. Hati-hati ya. Setiap anak itu tidak akan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat kalau tidak mendapatkan ridho orang tua. Gimana mau dapat restunya orang tua kalau dia tidak mau membuka pikirannya untuk selalu senantiasa merelakan dan memaafkan kesalahan yang dilakukan orang tuanya terhadap dirinya. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ini kesal dan marah kepada orang-orang yang pernah memfitnah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha dengan omongan-omongan atau fitnahan tuduhan yang tidak benar. Bahkan sampai datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan ya apa yang sebenarnya harus diluruskan pada ucapan-ucapan orang kafir Quraisy terhadap tuduhan mereka kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Tetapi ketika semuanya sudah meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau ini agak berat untuk memaafkan salah satu dari kerabatnya dia yang ikut-ikutan memfitnah dan menuduh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha pada saat itu, yaitu Mistah bin Athathah. Dia ini termasuk orang yang ikut memfitnah Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau ini adalah saudaranya. Dan kebetulan Mistah bin Athathah ini adalah anak daripada bibinya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar berat sekali walaupun sudah memaafkan. Akan tetapi sahabat Abu Bakar tidak melakukan kebaikan seperti yang dulu sering beliau lakukan. Yaitu memberikan bantuan dan juga menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan. Sampai akhirnya turun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Pengen gak sih kamu dapat ampunannya Allah? Allah turunkan ayat itu untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata ulama. Wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika turun itu ayat disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan pada akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq memberikan lagi bantuan kepada saudara daripada anak bibinya yaitu Mistah bin Athathah untuk diberikan santunan lagi, ditolong lagi seperti sedia kala, dimaafkan dengan ikhlas dan lapang dada ya, sehingga hal tersebut tidak ada yang mengganjal di dalam diri beliau. Inilah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada orang lain saja kita dianjurkan di dalam Islam untuk memaafkan kesalahan mereka karena Allah Subhanahu wa taala saja Maha Pengampun, Maha Memaafkan. Apalagi kalau yang berbuat salahnya adalah orang tua kita. Maka kita maafkan kesalahannya. Kalau kita pikirin kesalahan orang tua, coba hitung. Berapa banyak kesalahan yang udah kita lakukan kepada orang tua kita. Jangan cuma ngelihat satu kesalahan orang tua, sekalipun itu fatal, lalu kemudian kita jadikan salah satu cara untuk membenci orang tua kita dan tidak memaafkannya. Bahkan sampai menyebabkan tertutupnya pintu sorga buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Hitung dah kesalahan kita. Kesalahan kita kepada orang tua kita begitu sangat banyak. Tetapi orang tua kita dengan ikhlas dan lapang dada, dengan penuh keredoan selalu memaafkan kesalahan anak-anaknya. Maka belajar dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Sebanyak apapun kesalahan hambanya. Bahkan di dalam hadis qudsi, di dalam kitab Arba'in Nawawi, di akhir hadis dijelaskan bahwasanya seandainya engkau wahai manusia datang kepadaku membawa kesalahan sebanyak buih di lautan, dalam riwayat setinggi langit, lalu datang kepadaku meminta maaf, bertobat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lahum wala ubali. Aku akan ampuni kesalahan mereka dan aku enggak peduli lagi kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Lihat,
Kalau kita melakukan kesalahan, Allah ampunin dan Allah nggak peduli. Kenapa kita melakukannya? Nah, jeleknya manusia, ketika ada orang melakukan kesalahan, maka satu, sulit memaafkan. Iya. Kedua, ketika sudah memaafkan, masih ditanya lagi, emang kenapa sih lu dulu begini sama gua? Iya. Gue pengen tahu. Akhirnya malah jadi ngungkit-ngungkit yang Iya. lain. Akhirnya nggak jadi maafin, malah tambah menendam dan akhirnya menyimpan rasa berat untuk memaafkan kesalahan yang lainnya. Iya, Na'udzubillah, lupain udah aja. lupain gitu aja, ya. gitu ya. Mulai lembaran baru. Apalagi orang tua, ridhoin, ikhlasin. Insya Allah hidupnya berkah. Amin ya Gitu. Allah. Terima kasih guru ilmunya. Jangan dah, biar bagaimanapun juga orang tua, tetap aja orang tua kita. Ya ada sorga di kakinya orang tua kita ya Masya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Udah pada mau nanya pastinya nih ya. Siapa yang mau nanya? Yang sini dulu. Ya, ketinggalan lagi nih. Ya. Iya Ibu, semangat banget. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Suningsi dari Majelis Taklim Nurul Zanah, Setu Cipayung, Jakarta Timur. Tanya dong Ustadz. Tepuk tangan dulu yuk, biar semangat yuk. Mau Silakan. bertanya kepada Ustadz Azhari. Iya, Bu. Cari. Jika kita sudah memaafkan tapi masih ada ganjalan di dalam hati, itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas banget guru, silakan guru. Iya. Bagaimana masalahnya kalau kita sudah memaafkan seseorang tapi kita masih punya ganjalan di hati. Ganjalannya gede apa kagak ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22. Surah apa Ibu-ibu? An-Nur. Ayat berapa Ibu-ibu? 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni dosamu? Dan Allah itu adalah zat yang mengampuni lagi menyayangimu. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang dimuliakan Allah SWT, pemirsa Islam itu indah. Ada 3 istilah di sini. Ada ghafur, ada as-safhu, ada al-afu. Luar biasa. Tiga-tiganya punya makna dan punya makna yang sama, yaitu memaafkan, tapi tekanannya berbeda-beda. Al-afu artinya memaafkan. Tapi lebih hebat dari itu namanya as-safhu. Saya ulangin ya. Al-afu artinya apa? Memaafkan. Memaafkan pemirsa. Tapi lebih tinggi dari memaafkan namanya as-safhu. 1, 2, 3. As-safhu. 1, 2, 3. As-safhu. Apa as-safhu? Berlapang dada. Banyak orang bisa memaafkan lewat lisannya. Dia open house tapi belum tentu open heart. Benar guru. Dia buka rumahnya halal bihalal tapi belum tentu buka hatinya. Sehingga dia memaafkan tapi masih ada ganjalan. Lebih hebat dari itu namanya as-safhu. As-safhu artinya berlapang dada. Dia buang betul-betul, dia hapus betul-betul ganjalan itu. Namanya as-safhu. Kalau ghafur selalu diidentikan dengan Allah sebagai subjeknya, fa'ilnya. Jadi kalau kita mau diampuni Allah, maka harus al-afu ke orang. Harus memaafkan. Lebih tinggi dari itu namanya as-safhu. Pemirsa Islam itu ini yang dimuliakan Allah SWT. Bagaimana caranya kita bisa melepas ganjalan? Saya pengen kasih simulasi. Ibu-ibu tahu tisu? Tahu. Pernah megang tisu? Pernah. Tisu ringan atau berat? Ringan. Kalau kita pegang tisu ringan, Ringan. tapi kalau megangnya 2 jam berasa? Berat. Megang tisu yang ringan kalau 2 jam saja terasa berat. Bagaimana kalau kita memegang, memendam sesuatu yang mengganjal di hati kita tentang kesalahan orang. Itu lebih berat dan itu berhari-hari menjadi ganjalan dalam diri kita. Seorang kiai ngomong ke santrinya, wahai santri-santriku, Pak Kiai ingin memberikan pelajaran hari ini, coba kamu bawa 5 kentang dalam tas kamu dan tulis
3 orang yang kamu paling benci di kelas ini. Masing-masing santri nulis. 3 nama yang paling saya benci di kelas. Ditulis di 5 kentang dan kentang itu dimasukkan dalam plastik dan dibawa kemana-mana. Kata Kiai, 7 hari kentang ini tidak boleh jauh dari diri kalian. Ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa, kemanapun dibawa. Ke pasar, main-main, setiap hari harus dibawa. 7 hari. Dan nanti tiba masanya 7 hari kemudian baru kamu boleh membuang kentang itu. Di hari kelima, apa yang terjadi? Anak-anak pada mengeluh karena kentang sudah mulai membusuk. Mereka merasa bau karena setiap hari harus membawa kentang yang busuk. Di hari yang ke-7 Kiai datang, bagaimana pelajaran tentang kentang yang busuk? Kata Kiai, kata santri, kami sudah gak kuat Pak Kiai, kentang ini bau busuk. Di hari kelima kami udah jenuh banget, kami pengen cepat-cepat hari ke-7. Kata Kiai, buanglah. Tapi sebelum dibuang ada satu pelajaran kata Kiai. Begitulah jika kamu menyimpan sesuatu yang busuk dalam hatimu. Ganjalan yang tidak baik dalam hatimu, dia akan mengotori hidungmu. Begitulah jika kamu menyimpan dendam kesumat dalam hatimu, sebenarnya yang terjadi engkau sedang mengotori hatimu dan membuat hidungmu tidak nyaman atas kebusukan yang kau simpan dalam hatimu. Saudara yang dimuliakan Allah, pemirsa Islam itu indah, dari pelajaran kisah kentang yang busuk ini, sebenarnya jika kita punya ganjalan, yang kita ganjal adalah hati kita sendiri. Yang membuat kita tidak bahagia adalah diri kita sendiri. Kalau ada orang yang membakar rumah kita kejar orang yang membakar atau kita padamkan apinya? Padamkan apinya. Padamkan apinya, jangan kejar orangnya. Begitulah kalau ada orang yang memusuhi kita, benci dengan kita, padamkan dulu emosi Masya dalam hati Allah. kita, baru pikirkan orang itu setelahnya. Keren, thank you guru ilmunya. Tepuk Sama-sama. tangan dulu yuk. Aduh, hilang tuh ganjalan tuh pastinya udah ya. Baik ya. Udah Bu, masih ngeganjel? Enggak ya di kelas Harga ini. kentang jadi mahal nih subuh ini. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Udah yang sini udah ya gantian. Oh iya, Ibu, Masya Allah. Jadi ingat seseorang nih saya ngeliat Ibu nih. Masya Allah, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Restiana dari Majelis Taklim Dar Tazkiyah Hegar Asri Residen Bale Endah Bandung. Tanya dong Ustadz, Baik, silakan. mau izin bertanya pada Ustadz Maulana. Iya. Aduh PR nih, PR. Terkadang suka bingung nih Pak Ustadz melihat orang lain sering mudah memaafkan. Pertanyaannya, Orang suka mudah memaafkan. iya, pertanyaannya bagaimana menanamkan jiwa pemaaf itu ya Ustadz ya? Ada caranya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya, jiwa pemaafnya. Ibu Rina yang seukuran sama saya. Iya, tingginya, ya. Berbicara tentang bagaimana agar kita memiliki sifat memaafkan. Yang paling utama yang kita tanamkan adalah terima. Kalau itu adalah bagian dari takdir Allah. Bisa jadi orang itu datang untuk menguji kita. Seberapa besar tingkat keimanan kita. Bisa jadi itu ujian. Mohon maaf, saya kemarin rapat sama guru-guru, saya bilang gini. Ada di acara lah, nggak usah. Di acara sekolah itu anak-anak bandel kelihatan lari-lari. Saya bilang kalau dia tidak bandel, kalau dia langsung pinter, nggak usah masuk sekolah. Memang begitulah anak-anak, betul tidak? Tuh. Jamaah. Baik. Oh jamaah. Ya. Buat kita supaya bisa berjiwa pemaaf, terima takdir. Bagaimana cara menerima takdir? Yang pertama ridho. Betul. Yang kedua sabar. Yang ketiga syukur. 1, 2, 3. Ridho. Ridho, sabar, syukur. 1, 2, 3. Ridho, sabar, syukur. Ridho, terima. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sabar menyikapinya. Kemudian apa? Syukur setelahnya. Itu. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tanamkan ini kata Nabi. Kalau mau menjadi pemaaf. Mau jadi pemaaf. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Yes, benar. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Maka engkau akan berjiwa pemaaf itu.
dan lupakan kebaikan kita, ingat dosa kita, maka kita akan menjadi orang yang ikhlas. Sedap. Jamaah, Baik. bisa dimulai? Bisa, udah dari tadi kan guru. Dari tadi. Iya. Selanjutnya, supaya bisa berjiwa pemaaf, yakinlah Allah Maha Pengampun, manusia tidak luput dari salah dan dosa. 1, 2, 3. Salah dan dosa. Apa artinya salah? Melakukan sesuatu karena dia, maaf ya, belum tahu. Belum paham. Kalau ada anak-anak kecil lari-lari, itu bukan dosa, itu salah. Kecuali kalau mamanya lari-lari. Iya, itu dosa. Itu dosa. Iya. Oke, terima kasih guru ilmu. Tepuk tangan dulu yuk. Wah, ini banyak apa ya? Ilmu baru dengan acara pemahaman yang mudah buat kita semuanya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat guru-guru kita, Masya Allah. Ya, baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang sini sudah, yang sini ya. Oh, yang mana nih? Yang godek semua nih. Oh, sini. Bentar yang atas. Ya Allah, Ibu nih. Masya Allah. Jamaah baru. Jamaah baru, kenapa guru? Ya, soalnya enggak pakai seragam. Ketinggalan Pak Ustadz. Baik, Umi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad kan. Ya. Bu, silakan. Terkadang kita suka tidak sadar gitu, melakukan kesalahan. Bagaimana caranya untuk secepatnya kita meminta maaf dan dia juga mau menerima maaf kita gitu loh Pak Ustadz. Kiranya itu yang saya sampaikan. Oh ya, mohon maaf Pak, nama saya Ibu Haja Emi. Oh iya, gak apa-apa, dimaafin. Ibu. Dari Hegar Asri, Majelis Taklim Darsya, Bale Endah, Udah nikah, Bu? Bandung. Iya. Bu udah nikah, Bu? Udah, ya. Kiranya itu Pak Ustadz yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. pertanyaannya bagus banget. Jadi beliau ini selalu introspeksi diri kayaknya ya. Jadi kalau misalnya saya bersalah, tadi salah nggak ya? Aduh, nggak enak dong gitu. Nah, ini gimana untuk menyikapi Sulit ini, Guru? mengakui kesalahan ya. Iya, Guru. Silakan ilmunya, Guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, terkadang ada di antara kita sangat sulit sekali untuk mengakui kesalahan sehingga sulit juga untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Cara-cara apa agar kita mampu mengakui kesalahan kita sehingga kita segera meminta maaf? Banyak sekali caranya. Di antaranya yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan yang kita lakukan itu harus kita perbaiki. Karena tidak mungkin kita akan terus berada di dalam kesalahan, bahkan mengulangi kesalahan yang sama untuk berkali-kali. Dan pahami juga bahwa mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang lain itu bukan satu kelemahan, tapi itu satu kemuliaan, satu kehormatan, satu ibadah yang diajarkan di dalam syariat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena kan biasanya kan orang mikirnya, kalau kita ngakuin salah, kita minta maaf, kita lemah kayaknya. Pantas juga yang minta maaf dia, lah dia kan kontrak sama gue, lah gue kan yang punya kontrakan, gue udah haji 3 kali, lah dia umroh aja belum pernah, lah tuan gue umur dia belum ada setengah-setengahnya umur gue. Nah, kadang banyak yang begitu. Kenapa? Karena merasa dirinya selalu benar. Sehingga idza qila lahu ittaqillah akhadhahul izza biquwah. Ketika ditanyakan, ketika disampaikan, dikatakan kepadanya bahwa bertakwa kamu kepada Allah, kamu salah, harusnya kamu minta maaf. Tapi apa? Dia bilang enak aja. Gue nggak salah, ya yang salah dia yang harus minta maaf. Nah, kenapa ini? Karena biasanya kita pikirannya tertutup, pikirannya nggak terbuka. Kalau bahasa kekiniannya Ustadz Azhari apa? Open minded ya? Open minded. Artinya pikiran tuh harus terbuka. Sehingga kita menyadari bahwa kita ini melakukan kesalahan, maka segera minta maaf. Jangan merasa diri kita benar. Nah ini penyakit. Dan orang yang merasa dirinya benar, sampai kapan juga budek kalau dinasehatin. Susah kalau dikasih tahu. Kenapa? Karena yang lain yang salah dia benar terus. Dia nggak terima salah, dia terimanya benar. Nah ini bahaya. Dan ini termasuk ciri orang sombong. Karena kata Nabi Muhammad, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Ciri orang sombong ada 2. Yang pertama menolak kebenaran. Yang kedua adalah suka merendahkan orang lain. Maka kalau orang dia nggak ngerasa salah,
berarti di dalam hatinya ada penyakit sombong yang harus dibersihkan dan dihilangkan terlebih dahulu. Baru setelah itu dia bisa terbuka pikirannya sehingga mengakui kesalahan yang dilakukan dan dia akan segera minta maaf. Dan tidak kalah pentingnya, kita harus selalu mengevaluasi ucapan dan tindakan kita. Sehingga kita nggak sembarangan, ngomongnya nggak ngaco, melakukan satu tindakan juga tidak sembarangan sehingga bisa menyakiti dan melukai hati orang lain. Yang pada akhirnya tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan tapi kita nggak sadar bahwa itu salah. Nah ini penyakit yang bahaya. Udah tahu salah tapi gak sadar kalau dirinya melakukan kesalahan. Maka akan menyebabkan dia sulit untuk meminta maaf. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berusaha untuk mendengar ya kritikan dan juga nasihat dari orang lain ketika orang lain itu mengatakan bahwa kita salah. Ini gak kalah penting. Lihat sahabat Abdullah bin Abbas, beliau ini orang alim di zamannya. Beliau adalah saudara baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau satu ketika di majelisnya datang satu orang yang mencaci, memaki, menghina, dikata-katain. Lalu murid-muridnya di majelis tersebut ingin menghalau dia. Tapi kata sahabat Abdullah bin Abbas, biarin dia lagi mengasih hadiah dan memberikan hadiah terbaiknya untuk aku. Ya Allah. Jadi mencaci maki, menghina, menceritakan aib-aib kita itu ya oleh sahabat Nabi dikatakan itu hadiah buat dia. Dan apa akhirnya ketika selesai dia panggil budaknya, ajak dia ke tempat penyimpanan makanan kita dan cukupi semua kebutuhan dia dan keluarganya. Malah dikasih hadiah. Dibalas dengan kebaikan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa open minded ya. Amin ya Allah, nyampe makom ke situ ya Guru. Amin, ya. insya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Ini biasanya emang kebanyakan bercanda, kebanyakan nongkrong, kadang-kadang suka silap, begitu pulang, oh ya tadi salah gak ya saya ngomong gitu ya Bu ya. Nah baik, sekarang kita lanjutin lagi ya. Siapa lagi mau nanya? Yang sini, oh enggak udah. Baik. Oh iya Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari Majelis Taklim Darut Tazkiyah, Hegar Asri Residen Bandung, Bale Endah Bandung. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Tanya dong Ustadz. Iya. Izin bertanya ke Ustadz Ajhari. Ustadz boleh nggak kita meminta waktu kepada Allah untuk memaafkan orang lain karena kita belum ikhlas untuk memaafkan orang lain. Terus itu dosa nggak buat kita? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Guru, langsung Guru. Ini luar biasa pertanyaannya ditutup Iya. tadi bagus. Baik pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah SWT. Saya pengen memaafkan orang lain tetapi saya butuh waktu karena kesalahan yang dilakukan orang tersebut kepada saya rasanya bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang ringan untuk dimaafkan. Jadi saya perlu waktu. Bagaimana? Apakah boleh Ustadz? Boleh-boleh saja. Memaafkan bukan berarti melupakan sepenuhnya. Memaafkan berarti melepaskan. Apa yang dilepaskan? Melepaskan ikatan emosional. Bukan melupakan sepenuhnya. Karena kalau memaafkan diartikan melupakan sepenuhnya, maka kita tidak belajar, kita tidak menjadikan itu pelajaran buat diri kita tidak menjadikan kesalahan orang lain itu ibrah ruhiyah buat diri kita, pelajaran. Maka bukan melupakan tapi melepaskan. Melepaskan emosional kita yang kalau kita ingat-ingat maka itu bisa memunculkan emosi kita dendam, marah, hiket, hasad dan seterusnya yang bisa menciderai kesehatan jiwa kita. Nah, karena itu boleh, hanya saja kita harus sadar bahwa hidup ini ada limitnya, hidup ini ada expirednya, hidup ini ada batasnya. Hari ini kita tidak memaafkan karena kita masih diberi jatah umur. Bagaimana dengan besok? Allah merahasiakan beberapa hal dalam dunia ini. Al-awqad, waktu. Al-amkan, tempat. Al-asbab, sebab-sebab yang mewafatkan kita. Kita nggak pernah tahu di mana, kapan, dan apa sebab yang mewafatkan kita. Jangan-jangan ketika kita belum memaafkan orang, lalu kemudian jatah umur kita sudah selesai. Maka yang terjadi adalah penyesalan. Karena itu sebelum ajal kita datang, sebelum umur kita habis, maafkanlah kesalahan orang lain
Dan kita pun meminta maaf kepada orang lain. Seorang sahabat satu ketika datang di majelis Nabi SAW membawa terompahnya, janggutnya basah. Dia duduk di majelis. Lalu kemudian tidak lama Nabi SAW mengatakan, di sini ada seorang laki-laki yang dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kemudian merasa yang diucap Nabi itu adalah dirinya sambil bertanya-tanya, tapi rasa-rasanya bukan saya, siapa orangnya? Selidik punya selidik ternyata ketahuan. Sahabat yang dimaksud oleh Nabi adalah seseorang yang ternyata dia punya amalan khusus. Sebelum dia tidur, dia memaafkan kesalahan semua orang lain yang membuli dia, yang menyakiti hatinya. Masya Allah, luar biasa. Kami pernah berdakwah di Kalimantan. Di salah satu desa ada masjid yang di situ ada seorang imam rawatib. Dia wafatnya hari Jumat, selesai menjadi khatib Jumat. Di rakaat pertama, di sujud pertama, ingin naik di rakaat kedua, Allah gak kuat, wafat. Saya datang ke istrinya, saya ingin tahu apa amalan almarhum ini, sehingga dia punya cerita wafat yang begitu indah di waktu salat, di sujud pertama menuju rakaat kedua. Namanya Bapak Jamhuri Alawi, Al-Maghfurlah. Seorang ustadz kampung yang bukan viral, yang gak tenar, bukan populer, tapi cerita wafatnya luar biasa. Apa kata istrinya? Saya punya suami, tidak punya musuh. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Dia anggap kesalahan orang itu ringan saja dan sehingga dia berbuat baik kepada siapapun. Ini kuncinya ternyata, memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari almarhum dan kita diwafatkan husnul khatimah. Amin. Jadi memaafkan ini bisa jadi salah satu kunci untuk surga ya Guru. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Guru ilmunya. Baik Masya Allah ya, masih banyak lagi yang akan kita bahas tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.